bahwa membaca bismillah dalam membaca surat Al-Fatihah itu wajib. Jadi bismillah dibaca di awal surat Al-Fatihah itu wajib. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan hadis tadi adalah salah satu dari surat Al-Fatihah, termasuk Ummul Kitab, termasuk Ummul Quran, termasuk 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu dibaca setiap sholat. Jadi sholat itu membaca Fatihah, karena salah satu rukun sholat itu adalah membaca Fatihah. Enggak baca Fatihah enggak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Nu'aim bin Mujmirin radhiyallahu anhu, dari Nu'aim bin Mujmir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, ia berkata, shallaitu khalfa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, aku sholat di belakang Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Faqara'ah, lalu ia membaca bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a, kemudian ia membaca lainnya. Tsumma yaqulu, kemudian Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, inni la asbahukum sholatan, sesungguhnya sholatku yang aku hadapkan kepada kamu ini paling mirip bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Saya baca lagi terus. Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annahu, bahwasanya ia su'ila, ditanya, an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Faqala, maka Anas ini berkata, kanat qiraatuhu madda, adalah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat panjang. Tsumma qara'a, kemudian ia membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Saya ambilkan hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'tumul hamdulillahi, apabila engkau membaca alhamdulillah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Innaha, karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu ummul Qur'ani wa ummul kitabi, yaitu ummul Quran dan ummul kitab. Wasab'ul mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Rawahu Daruqutni dan lainnya. Saya baca satu lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana
yaftatihus sholata adalah beliau ketika memulai sholat bismillahirrahmanirrahim dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini 4 hadis yang saya bacakan, sebenarnya masih ada beberapa. Intinya begini, bahwa membaca bismillah dalam membaca surat Al-Fatihah itu wajib. Jadi bismillah dibaca di awal surat Al-Fatihah itu wajib. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan hadis tadi adalah salah satu dari surat Al-Fatihah, termasuk Ummul Kitab, termasuk Ummul Quran, termasuk 7 ayat yang diulang-ulang. Apa maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang? Yaitu dibaca setiap sholat. Jadi sholat itu membaca Fatihah, karena salah satu rukun sholat itu adalah membaca Fatihah. Enggak baca Fatihah enggak sah. Jadi namanya 7 ayat diulang-ulang. Lalu ini ada Nu'aim bin Mujmir, ia sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, yang nomor 2 Sayyidatina Aisyah, ini nomor 2. Nah, pas sholat ya, Abu Hurairah ini membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah sholat Abu Hurairah itu mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, sholatku yang kutunjukkan kepadamu ini adalah sholat paling persis dengan Rasulullah. Nah, jadi yang diketahui oleh Abu Hurairah semacam itu dan praktekkan, maka beliau mengatakan semacam itu. Jadi lalu termasuk Sayyidina Anas ditanya bagaimana bacaan Rasulullah SAW. Wah, panjang bacaannya itu ya, tapi ketika beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ini surat Al-Fatihahnya, bismillahnya dibaca. Nah, kalau dari beberapa hadis ini kok bismillahnya tidak terbaca, maka bisa dimungkinkan sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena mengurangi salah satu rukun dari sholat. Umpamanya tidak membaca surat bagaimana? Tidak masalah ya. Jadi Ustadz, ya, kalau saya setelah baca surat lalu saya tambah kulhu, apa boleh? Boleh. Itu ada informasi katanya ada salah satu imam itu pokoknya rakaat pertama kulhu, kedua kulhu. Ya, ini bagaimana? Ya, karena senengnya ambek kulhu. Ya, jadi memang di Masjid Kuba, bukan Kuba Pondok Jati, Masjid Kuba itu ada salah satu imam, setiap ngimami itu setelah Fatihah membaca surat, setelah surat ditambah Al-Ikhlas, terus begitu. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, satu imam itu loh setiap membaca surat ditambah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ditanya, mas sampean ning ngimami ngono ta? Nggih ya Rasulullah. Lah apa ketambahi surat Al-Ikhlas? Kula seneng nggih. Ya, kula seneng ambek Al-Ikhlas. Senangmu dengan Al-Ikhlas memasukkan surga. Nah, jadi ini BE ono imam kok maca kulhu tok wae, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama niru imam Masjid Kuba, kedua hafale kulhu tok. Ya,
Jadi ada dua kemungkinan itu. Begini, kalau surat rakaat pertama itu baca umpamanya tabat yada umpamanya. Rakaat kedua kok baca tabat lagi, itu hukumnya makruh. Kecuali tidak disengaja. Tidak disengaja. Loh tadi yang di Masjid Kuba kok tambah kulu. Sebelum kulu ada suratnya lagi. Sebelum kulu ada suratnya lagi. Umpamane jenengan sholat rakaat pertama tabat, rakaat kedua tabat umpamanya. Kok lupa? Enggak apa-apa. Ya. Tapi kok disengaja sah sholatnya, tapi makruh. Ini bisa dilihat di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ya, kitab beberapa zikir, macam-macam zikir yang dikarang oleh Imam Nawawi. Ya, jadi kalau memang meniru Imam Masjid Kuba, baca surat lainnya ditambah kulu. Cuma kalau di sini nggak umum, engko ditekon-tekoni, lapo iku, gitu loh. Ya, apakah Rasulullah mengatakan hanya untuk imam itu atau untuk yang lain juga? Wallahu alam. Ya, jadi intinya dia itu sukanya itu suka temenan, Pak. Ada yang suka-sukaan itu kayak juga ampun ini kok pilek berat ini. Alhamdulillah, kayak cilik aja umbelen deh. Ya, jadi intinya kalau kita sholat, kita upayakan membaca basmalah ketika kita membaca Fatihah. Saya ulang lagi, membaca Fatihah, bismillah itu di awal surat Fatihah wajib. Di setiap awal surat sunnah. Jadi bismillah itu sunnah dibaca di awal surat, termasuk di tengah-tengah surat. Bismillah itu haram dibaca di awal surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Kalau di tengah-tengahnya boleh, ya, tidak sunnah, tapi ada mengatakan makruh, tapi tidak sampai haram. Ya, ada mengatakan boleh, tapi tidak ada kesunahan. Ada pertanyaan mungkin? Ya, ini imam ini. Ya, yang biasa imam ini. Ya. Ya, ini ada pertanyaan. Baiknya itu membaca basmalah ketika sholat itu disirikan atau dijarikan gitu ya. Ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat antar ulama. Nah, kalau sudah ulama yang berpendapat, kita ngikuti salah satu aja. Tidak usah ini salah, ini benar. Kenapa? Nggak mampu kita menyalahkan, nggak mampu kita membenarkan. Ya, jadi ngapunten sering saya sampaikan. Kalau kita ke Jakarta naik bis, ojo atik nyalano supir bise, wis pengalaman kono Pak. Lho Pak kok liwat kene, gak liwat kene ta? Lu kesasar sampean. Ya, kemampuan kita ndak ada. Jadi ikut salah satu, insya Allah aman. Sing Fatihah basmalahnya dikeraskan monggo. Sing di ringankan atau tidak diperdengarkan monggo. Sing gak monggo iku sing gak maca basmalah iku, Pak. Ya. Yang kedua, setelah baca Fatihah, baca kulhu 3 kali, baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, boleh. Apakah makruh? Tidak. Yang makruh itu rakaat pertama sama rakaat kedua sama persis dan disengaja. Nek gak disengaja ndak apa-apa. Ya tadi itu mau saya itu ndak nyengaja Ustadz. Saya itu Quran itu hanya hafal 2 surat. Apa Fatihah ambek kulhu tok wae.
Ya, umpamanya hafal kulhu tok ya ndak apa-apa, umpamanya hafal iku tok wae, tapi ya tetap harus belajar. Tapi enak Pak, nek maca kulhu tok gampang, malaikate idem. Ngono ae wis padha ae iki tadi. Ya, kaya wong eno nek salat apa? Tarawih iku lho. Ya, mau Allahakumut rakaat kedua kulhu. Wal asri rakaat kedua idem. Malaikat gampang nyanete wis sampe sekakan ngono wae. Ya. Jadi itu boleh. Ya, masih diperbolehkan karena rakaat pertama rakaat kedua beda. Nah, yang ini di kedua ini kan sudah rakaat beda sudah salatnya beda. Jadi tidak mengapa. Wal asri dengan apa? Kulhu. Nah, itu ya. Jadi gampangane titenane apale kulhu apale 14 surat. Ket Alhaqumut sampai Qul a'udzu birabbil nas 13 ditambah Al-Fatihah 1 14 surat. Modal utama ngimami tarawih ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad